Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania dengan nomor induk mahasiswa 24108020033. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi linear dan non-linear. Langsung saja ke materi. Yang pertama saya akan membahas mengenai fungsi linear. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi linear? Fungsi linear adalah suatu bentuk fungsi matematika yang memiliki hubungan garis lurus antara dua variabel. Biasanya dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan ax plus b. Jadi fungsi linear yang pertama yaitu grafiknya berbentuk garis lurus seperti yang sudah saya katakan tadi. Yang kedua, tingkat perubahan gradien selalu tetap. Yang ketiga, tidak mengandung pangkat lebih dari satu pada variabelnya. Jadi untuk penggambaran fungsi linear itu seperti ini ya contohnya. Untuk yang selanjutnya yaitu penerapan dalam ekonomi. Jadi fungsi linear tadi bisa diterapkan dalam ekonomi. Contohnya dengan fungsi permintaan dan penawaran. Yang dimaksud dengan teori permintaan adalah jika suatu harga barang meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Sebaliknya, jika harga barang itu menurun, maka permintaan akan meningkat. Sedangkan teori penawaran adalah jika suatu harga barang itu meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika penurunan harga barang tersebut akan mendorong penurunan penawarannya. Jadi soalnya permintaan akan suatu komoditas dicerminkan oleh QD sama dengan 12 kurangi 2P, sedangkan penawarannya QS sama dengan min 4 plus 2P. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 2 setiap unit barang. Nah, untuk soalnya, berapakah jumlah harga keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi? Berapa bagian dari subsidi untuk konsumen dan produsen? Dan C, berapa subsidi yang diberikan pemerintah? Oke, jadi langsung saja kita jawab. Baik, langsung saja kita jawab. Tadi diketahui fungsi permintaannya QD sama dengan 12 min 2P. Fungsi penawarannya QS sama dengan min 4 plus 2P. Subsidi pemerintahnya tadi 2 kan ya. Subsidi pemerintah P 2 per unit. Jadi kita tulis dulu sebelum subsidi. Ingat ya, QD sama dengan QS untuk mengetahui keseimbangan sebelum subsidi. 16 sama dengan 4P. Kenapa jadi 16 sama dengan 4P? Karena 12 ditambah min 4 sama dengan 16 dan 2P ditambah 2P sama dengan 4P. Seperti itu. Jadi Q sama dengan 12 min 2 dikali 4 sama dengan hasilnya 4. Jadi keseimbangan sebelum subsidi yaitu P sama dengan 4 dan Q-nya sama dengan 4 juga. Nah, ini pembahasan sebelum subsidi. Nah, kita penasaran nih, sesudah subsidinya tuh berapa ya? Oke, kita cari lagi. QS sama dengan min 4 plus 2 P plus 2 sama dengan min 4 plus 2P plus 4 sama dengan 2P. QD sama dengan QS itu 12 min 2P sama dengan 2P. 12 sama dengan 4P. Jadi Q-nya Q sama dengan 12 min 2 kali 3
harga yang dibayar konsumen, dan jumlah keseimbangannya adalah 6. Keseimbangan atau kuantiti adalah 6. Jadi untuk sebelum subsidi itu harganya 4, dan setelah subsidi itu 3. Dan tadi itu soalnya bagian dari subsidi konsumen dan produsen. Oke, baik. Konsumen pembayar RP1 lebih murah, jadi konsumen mendapat RP1 subsidi. Nah, untuk produsen menerima harga dari konsumen itu RP3 plus subsidi RP2, total itu 5, naik RP1 dari nilai sebelumnya. Kan sebelumnya 4 sekali jadi 5. Oke. Maka konsumen 1 per unit, produsen juga mendapat manfaat. Untuk menjawab yang C adalah subsidi 2 per unit dikali jumlah unit yang dijual setelah subsidi, yaitu hasilnya 12. Jadi subsidi yang diberikan pemerintah adalah 12. Oke, selanjutnya kita membahas fungsi non-linear. Nah, fungsi non-linear ini tuh merupakan hubungan matematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang membentuk garis lengkung. Nah, bentuk persamaan fungsi non-linear ini merupakan pangkat lebih dari 1. 4 macam yang sering dijumpai dalam analisis ekonomi. Yang pertama fungsi kuadrat, yang kedua fungsi kubik, yang ketiga fungsi eksponensial, dan yang keempat fungsi logaritmik. Fungsi kuadrat adalah parabola. Jika A lebih besar dari 0, parabola terbuka ke atas seperti mangkuk. Nah, ini contohnya. Jika A-nya itu lebih besar dari 0, maka akan membentuk seperti mangkuk ke atas. Dan sebaliknya, jika A kurang dari 0, parabola akan terbuka ke bawah. Nah, akan membentuk lengkungan seperti ini jika A-nya itu kurang dari 0. Oke, langsung saja ke contoh soal. Fungsi produk yang dihadapi oleh seorang produsen ditunjukkan oleh P sama dengan 10x pangkat 2 min x pangkat 3. Bentuklah persamaan produk rata-ratanya serta hitunglah produk total tersebut jika digunakan masukan sebanyak 5 unit. Berapa produk marginal jika masukan yang digunakan ditambah 1 unit? Oke, langsung saja kita bahas. Baik, langsung saja ke pembahasan. Diketahui P-nya sama dengan 10x pangkat 2 min x pangkat 3, dimana AP sama dengan P per x. Jadi AP-nya itu sama dengan 10x pangkat 2 min x pangkat 3 per, jadi di sini saya sulit untuk menemukan garis, kita pakai garis miring aja, per x ya. Jadi 10 hasilnya itu 10x di x pangkat 2. Baik. Nah, hasil dari 10x pangkat 2 dikurangi x pangkat 3 per x yaitu 10x min x pangkat 2. Oke, selanjutnya untuk x sama dengan 5, P sama dengan 10 dikali 5 pangkat 3, karena x nya tuh dari ketahui ya tadi, 5 pangkat 2 min 5 pangkat 3. Hasilnya adalah 10 dikali 25 min 125 ya, sama dengan 10 dikali 25 hasilnya 250 dikurangi 125. 250 dikurangi 125 hasilnya adalah 125. Jadi total unitnya adalah 125 unit.
Jika X-nya, tadi kan ada pertanyaannya, jika X-nya itu sama dengan 6, P. Berarti P sama dengan 10 dikali 6. Kali 6. Pangkat 2 ya. Pangkat 2 dikurangi 6. 6 pangkat 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 108. Menemukan tombol delta, jadi saya tulis aja ya, delta P per delta X itu sama dengan 108 dikurangi 125 per, karena saya juga sulit menemukan tombol garis di sini karena lama juga, saya pakai garis miring aja ya, per 6 dikurangi 5 sama dengan 108 dikurangi 125 per 6 dikurangi 5, hasilnya adalah min 17. Jadi produk margin negatif berarti masukan tambahan yang digunakan itu justru mengurangi hasil produksi. Kan dari soal ada masukan tambahan. Nah, masukan tambahan itu tuh malah mengurangi hasil produksinya. Jadi kita buat kesimpulannya di sini, produk margin yang ditambahkan, gini, produk margin negatif. Kan ini hasilnya negatif 17 karena ditambah 6 tadi. Berarti mengurangi masukan tambahan yang digunakan justru mengurangi hasil produksi, kalau ini gak cukup, justru mengurangi hasil produksi. Nah, mungkin pembahasan saya cukup sekian karena durasi yang terlalu panjang. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video yang saya jelaskan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.